Sejarah dari Gereja Belenduk. Pada abad ke-17 sampai 18 kawasan kota Semarang, yaitu Kota Lama, ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, tidak heran di kawasan Kota Lama Semarang ini banyak terdapat gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, mengingat orang-orang Belanda tersebut mayoritas beragama Kristiani, maka dibangunlah sebuah gereja bernama Immanuel. Bangunan gereja tersebut semula merupakan pengembangan pembangunan dari peninggalan gereja yang dibangun oleh orang-orang Portugis saat dulu berkuasa di Nusantara sebelum kolonial Belanda. Gereja ini dibangun tepat pada tahun 1753 yang telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk bangunan. Tidak terlepas dari tempat berdirinya gereja ini, yakni Semarang, maka arsitektur gereja semula berbentuk rumah panggung Jawa. Selain itu, atapnya pun juga sesuai arsitektur Jawa. Hingga memasuki 1787, bentuk gereja yang semulanya rumah panggung tersebut mengalami perombakan secara total. Sampai tahun 1794, perombakan ini dilakukan secara keseluruhan dengan mengikuti arsitektur Eropa bergaya barok dan Renaissance oleh bangsa Portugis sebelum Nusantara dikuasai kolonial Belanda. Pada tahun 1894 sampai 1985, pembangunan gereja tersebut direnovasi kembali oleh H.P.A. de Wilde dan Wiersma yang merupakan arsitektur dari Eropa asal Belanda. Renovasi yang dilakukan ialah merubah bentuk tanpa merubah desain secara keseluruhan di gereja. Gereja ini semula bernama Indians Kerk, lalu ada yang menyebutnya Hervormde de Kerk, gereja bentuk ulang, Protestants Kerk atau gereja Protestan, dan Koepel Kerk atau gereja kembar. Dan ibadah pertama kali dipimpin oleh pendeta Johannes Wilhelmus Semkar dari tahun 1753 sampai 760. Penamaan gereja Belenduk ini dikarenakan bentuk dari kubah gereja yang berbentuk cembung, sehingga tercetuslah nama tersebut dengan nama Gereja Belenduk. Kata belenduk berasal dari kata dalam bahasa Jawa membelenduk, yang berarti suatu bentuk yang menggembung besar. Alkulturasi yang terdapat pada gereja Belenduk adalah alkulturasi gaya arsitektur Eropa dan gaya arsitektur tradisional Jawa. Gaya arsitektur Eropa yang terdapat dalam gereja Belenduk adalah gaya barok dan gaya Renaissance. Beberapa bentuk alkulturasi yang terdapat pada gereja Belenduk antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Pada awal pembangunan gereja Belenduk, atap berbentuk segitiga sama kaki, namun setelah adanya perombakan secara total pada tahun 1787, atapnya berubah menjadi gelembung karena adanya sentuhan gaya arsitektur barok. 2. Sebelum adanya perombakan, tiang rumah pada bangunan tersebut terbuat dari kayu, namun setelah perombakan dan terkena gaya arsitektur barok, tiang rumah diganti menjadi pilar di dalam gereja Belenduk. 3. Jendela pada rumah adat Jawa umumnya terbentuk dari kayu dan berbentuk persegi atau persegi panjang, namun setelah terkena sentuhan gaya arsitektur Renaissance, jendela pada gereja Belenduk memiliki bagian atas yang melengkung. 4. Orientasi bangunan gereja membujur dari arah selatan ke utara. Jika dilihat dari gaya arsitektur Jawa, rumah adat Jawa umumnya menghadap ke arah utara atau selatan yang memiliki tujuan untuk menghindari sinar matahari secara langsung. Namun, bila dilihat dari gaya arsitektur Eropa, hal tersebut
mempunyai salib yang memiliki bentuk dasar dari segi 8. Berikut fungsi gereja Blendok pada saat ini. Yang pertama, menjadi salah satu tempat destinasi wisata di Kota Semarang. Yang kedua, tempat ibadah umat Kristen. Yang ketiga, berikut fungsi gereja Blendok pada zaman dahulu. Yang pertama, pada tahun 1753, gereja Blendok difungsikan untuk pelayanan. Yang kedua, pada masa penjajahan tentara Jepang, gereja Blendok beralih fungsi dan kegunaan dari semula sebagai tempat beribadah menjadi gudang penyimpanan senjata. Pada tahun 1948, gereja Blendok beralih pelayanannya menjadi di bawah GPIP Immanuel.